saat ini di Museum Kretek ini ada kegiatan apa ini, Pak? Ya, terima kasih Mas atas kunjungannya di Museum Kretek. Pada saat ini kita ada kegiatan yang namanya konservasi koleksi museum. Memang secara aturan regulasi museum memang tiap tahunnya itu harus mengadakan kegiatannya konservasi, itu merawat atau memelihara koleksi-koleksi yang memang dalam kondisi kurang baik atau rusak yang ada di Museum Kretek. Pak Dirman, bisa dijelaskan untuk saat ini di Museum Kretek ini ada kegiatan apa ini, Pak? Ya, terima kasih Mas atas kunjungannya di Museum Kretek. Pada saat ini kita ada kegiatan yang namanya konservasi koleksi museum. Memang secara aturan atau regulasi museum memang tiap tahunnya itu harus mengadakan kegiatannya konservasi, itu merawat atau memelihara koleksi-koleksi yang memang dalam kondisi kurang baik atau rusak yang ada di Museum Kretek. Untuk pada tahun ini kita ada kerjasama dengan Museum Monumen Pers Nasional. Kaitannya apa? Karena memang di Museum Pers Nasional itu memang banyak tenaga ahli konservasi yang paham terkait koleksi yang berhubungan dengan bahan kertas. Nah, kebetulan juga di Museum Kretek juga ada beberapa koleksi yang berbahan kertas. Itu maka untuk tahun ini kita bekerjasama dengan Museum Kretek Nasional. Apa itu mungkin fokusnya tahun ini untuk mengkonservasi ya, Pak ya, bahan-bahan kertas gitu, Pak, atau gimana, Pak? Iya Mas. Karena kan di tahun-tahun kemarin kita sudah bekerjasama dengan Museum Labu Varsito. Kita konservasi koleksi-koleksi kaitannya dengan benda-benda padat ya, 3 dimensi, ada mesin giling, ada mesin raja, ada lain-lain ya. Dan untuk kali ini memang kita berusaha, karena di koleksi Museum Kretek itu memang sebagian besar juga banyak koleksi berbahan kertas yang memang harus kita konservasi. Ada berapa ini, Pak, koleksi, Pak, yang dikonservasi saat ini? Untuk tahun ini target kita akan mengkonservasi sekitar ada 40 koleksi, Mas. Itu mungkin terdiri dari seperti surat-surat peninggalan Mbah Niti Semoto ya, seperti surat amitasi yang ditujukan kepada agen-agennya terkait perubahan harga, itu memang kondisinya agak rusak. Kemudian ada koleksi berupa bungkus-bungkus rokok gitu, dan beberapa koleksi yang lain. Totalnya 40 ini tadi berarti, Pak ya? Iya, target kita adalah 40. Nah, alhamdulillah misalkan kalau bisa lebih dari target yang kita targetkan. Karena untuk konversi di tahun ini kita laksanakan 3 hari ya, mulai tanggal 20 Mei sampai tanggal 22 Mei. Di Museum Kretek ini kita terlebih dahulu mengidentifikasi ya kerusakan untuk koleksinya apa saja. Sebelumnya kita observasi dulu untuk koleksinya itu ada apa saja. Ya, di sini ada koleksi yang paling banyak di Museum Kretek, ada bungkus rokok, kemudian ada slop. Selain itu juga ada beberapa dokumen, ada surat, ada amplop, dan juga beberapa dokumen penting yang terkait dengan Kretek. Terus juga ada seperti repro foto. Nah, itu kita identifikasi dulu masing-masingnya kerusakannya di mana. Kemudian untuk yang
dokumen kertas itu kita ada beberapa metode konservasi. Ya, yang pertama itu ada metode mending atau penambalan. Jadi untuk kertas itu karena kerusakannya yaitu gampang sobek dan juga kondisinya itu sangat lemah, jadi mudah sobek. Kita lakukan perawatan yaitu dengan penambalan menggunakan bahan utama itu adalah tisu Jepang. Kita rekatkan dengan bubuk CMC dan Aquades. Jadi itu perlakuan khusus juga, terutama untuk bahan kertas ya. Nah, itu untuk kertas yang sangat mudah rapuh kita tambal dengan tisu Jepang, tujuannya untuk memperkuat kertas, karakter kertas itu. Nah, kemudian juga ada yang sobek kita tambal jadi tersambung kembali seperti itu. Kemudian yang koleksi lain seperti bungkus rokok, slop rokok itu kan karena beberapa kondisinya kotor, itu kita bersihkan debu-debunya, jamur-jamurnya, kita menggunakan beberapa bahan seperti alkohol, kita bersihkan. Kita utamakan itu, jadi kondisinya menjadi bersih kembali. Kemudian yang lain seperti foto repro itu juga nanti kita bersihkan dari debu-debu. Kemudian yang lainnya, metode yang lainnya itu adalah enkapsulasi. Jadi untuk yang khususnya kertas tadi, setelah selesai metode mending penambalan, kita enkapsulasi. Itu tujuannya adalah untuk sebagai preventif ya, supaya tidak mudah sobek karena gangguan dari luar, seperti misalkan kalau sering dipegang atau jadi handlingnya nanti tidak mudah robek seperti itu. Enkapsulasi itu seperti laminating, tapi kita menggunakan plastik nilar dan double tape bebas asam, karena kan kondisi asam pada koleksi itu akan merusak koleksi itu sendiri, atau terutama yang berbahan kertas ya. Nah, kita menggunakan bahan-bahan yang bebas asam seperti itu. Mungkin sejauh ini Mas, dari koleksi di Museum Kretek sejauh ini menurut panjenengan seperti apa Mas untuk kondisinya ya? Kondisinya untuk macam-macam koleksi sangat bervariasi ya, dari ada yang dokumen, ada juga artefak, terutama juga koleksi untuk bungkus rokok itu sudah sangat banyak sekali macamnya. Dan juga justru saya juga malah baru ini ternyata banyak sekali koleksi-koleksi bungkus rokok, dan itu harus menggunakan perawatan khusus ya, karena kan biasanya kalau di museum lain itu memang mungkin koleksinya yang bungkus rokok memang di Museum Kretek ini yang paling banyak, jadi kita perlu perlakuan khusus juga. Dan itu termasuk kendala juga karena kan dari dimensi itu juga kita harus hati-hati mencoba menggunakan metode yang sudah ada, tapi kita sesuaikan seperti itu.